Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala min kitabi Safinati Salah lil imam al-allamah al-habib Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya al-Hadrami Syami al-mutawaffa sanata 65 wa 200 ba'da al-alf rahimahullah ta'ala rahmatan abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Amin. Ila angkal ar-rabi'u satru ma baina surratir rajuli wa rukbatayhi. Seperti yang kita ketahui, tak ulang-ulang lagi gimana? Seperti yang kita ketahui, kitab Safinati Salah kitabnya sangat tipis. Cuma ada berapa bahasan? 4 bahasan. Bahasan yang pertama mana kalimat? 2 kalimat syahadat. Setelah itu syurutus shalah, arkanus shalah, mubtilatus shalah. Udah selesai kitabnya ya. Oleh karena itu dijadikan kitab hataman. Cuma berapa hari langsung dihatamkan. Kira 4 harian atau 5 harian atau 3 harian ya. Udah. Sekarang kita ada di bab yang nomor 2, yaitu di waktu menerangkan syurutus shalah, syarat-syaratnya salat. Syarat-syaratnya salat ada berapa? Ada 12. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga udah kita terangkan mulai tadi, dan sekarang kita akan masuk hingga yang nomor 4. Yang pertama apa? Harus suci dari najis ma fil badan wal makan wa thawb. Yang kedua yaitu harus punya wudu, harus terbebas dari hadas asgar dan juga harus terbebas dari hadas akbar. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu mengerjakan salatnya kalau ingin sah, karena di waktu menerangkan syurutus sihhati salat. Syurutus salat yang dimaksud adalah syurutus sihhati salat, syarat-syarat kalau salat kita ingin sah. Yang nomor 4 apa? Dikerjakannya salat tersebut setelah masuk waktu, baik waktu salat fardu ataupun salat sunnah yang mempunyai waktu. Dikerjakan biar kita sah salatnya. Dikerjakan kapan? Setelah masuknya waktu. Itu ketiga-tiganya udah kita bahas tuntas oleh tadi kemarin, dan sekarang kita akan memasuki syarat sahnya salat yang nomor berapa? Yang nomor 4. Karena itu musannif mengatakan ar-rabi' yang nomor 4. Artinya syarat sahnya salat yang nomor 4 yaitu adalah satru ma baina surratir rajul wa rukbatayhi, menutupi apa? Auratnya laki-laki dan perempuan ya. Auratnya laki-laki dan perempuan kalau dia salat maka wajib ditutupi. Musannif memulai dengan auratnya laki-laki, menerangkan auratnya laki-laki. Mana batas aurat laki-laki? Batas aurat laki-laki di dalam salat yaitu ma baina surrah wal rukbah. Di semua apa? Di antara lutut dan pusar. Nah, tahu pusar? Tahu lutut? Dan di antaranya itu adalah aurat, ya kan? Di antara pusat dan lutut dinamakan aurat. Baina surrati war rukbah. Apa artinya rukbah? Lutut, bukan rokobah. Kalau rokobah leher ya. Jangan kayak kita baca baina surrati war rukbah, di sini aurat, situnya bukan ya. Bukan seperti itu ya. Tapi baina surrati war rukbah bukan war rukbah, jelas? Nah, itu adalah auratnya laki-laki di dalam mana? Di dalam salat. Auratnya laki-laki dan selama baina surrati war rukbah. Pertanyaannya, kalau pusar dan lutut itu sebagian dari aurat atau bukan? Musannif tadi mengatakan auratnya laki-laki mabain antara as-surrah wa rukbah, pusar dan lutut. Di antaranya ini dinamakan aurat. Kalau dua-duanya ini rukbah dan pusarnya dinamakan aurat atau tidak? Dinamakan aurat. Katanya musannif bain antaranya ya, antara surrah wa rukbah, bain antara surrah wa rukbah, antaranya itu dinamakan aurat. Pertanyaannya, rukbah dan pusar sebagian dari aurat atau bukan? Masuk aurat bukan? Bukan, katanya Syekh Nawawi Banten di waktu nyarai kitab Safinatun Najah, nama kitabnya Kasyifatus saja, walaysa tabi aurat. Itu bukan aurat ya. As-surrah wa rukbah bukan aurat. Oleh karena itu ulama fikih mengatakan, dosennya juga Muslim mengatakan bain antara pusar dan lutut. Antaranya itu yang dinamakan aurat. Kalau lutut dan pusarnya bukan aurat. Bain, kata-kata bain antara apa enggak? Misalnya nih, saya sekarang mau mengatakan, Cong, batas tanah pondok nih dari Andrian sama Ibnu. Nah, itu adalah batas pondok. Apakah Andrian dinamakan pondok juga? Tanah pondok? Bukan, udah tanahnya Andrian ditanya Ibnu. Itu kata-kata bain antara Andrian dan juga antara Ibnu. Jelas? Antaranya itu baru tanah pondok. Kalau selain itu bukan, Andrian dan ibunya bukan tanah pondok. Udah tanahnya dia. Ada paham? Jelas kan? Jelas.
Oh, berarti kalau bukan aurat nih nggak apa-apa nih kita buka pusat dan tutup. Itu berarti tidak juga. Kenapa? Karena ada kaidah fikih yang mengatakan gimana? Mimba bimana yatimul wajib mada yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila yang sunnah yang bukan aurat, apabila yang bukan aurat tersebut tidak ditutupi, seandainya yang tidak wajib tersebut kemudian tidak ditutupi, maka yang wajib pasti tidak sempurna dalam menutupannya, tidak maksimal dalam menutupnya, maka hukumnya yang tidak wajib yang bukan aurat hukumnya ditutupi sebagian adalah wajibnya. Jelas? Semuanya berarti ditutup? Tidak semuanya surubah dan tidak semuanya surah ditutupnya. Sedikit aja, yang penting udah enggak ada di mana di batasan pusar dan bawahnya, tidak ada di batasan rukbah dan atasnya. Artinya rukbahnya udah kena meskipun sedikit, pusarnya udah kena meskipun sedikit, itu diperbolehkan. Dan soalnya paham? Enggak? Katanya Syekh Nawawi Banten mengatakan amma rukbah wa surah falaysa tabi'un, bukan aurat itu tapi wajib ditutupi sebagian. Nah, seandainya nih saya salat sekarang, lutut saya tahu lutut kan tuh, ini lututnya rukbah saya buka, saya buka ini separuh ini. Apa hukumnya? Sah enggak? Sah tapi makruh. Ya, hukumnya makruh. Kurang bagus. Jelas? Nutupin aurat baina surrati wal rukbah. Ini adalah auratnya siapa? Auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki. Yang wajib ditutupi dari atas, dari pinggir atau dari bawah? Dari mana? Ya, aurat ini kan ada sisi tiga, ada dari atas, ada dari pinggir, ada dari bawah. Yang wajib untuk kita tutupi di waktu sholat kita sebagai kaum laki-laki mabina surrati wal rukbah, yang dari mana yang wajib ditutupi, dari pinggir, di atas? Dari mana? Dari pinggir. Dari pinggir. Dari mana lagi? Dari bawah. Dari atas enggak? Pinggir toh? Pinggir? Semua arah. Dari bawah? Katanya tuh semua arah. Dari bawah, dari atas, dari tengah atau dari mana? Dari depan. Dari pinggir, dari atas atau dari bawah? Mana yang wajib? Arah mana? Semua, tapi katanya fuqaha tidak semua. Katanya fuqaha cuma dua sudut toh. Mana? Dari pinggir, dan dari atas. Yang dari bawah tidak wajib. Ya, misalnya nih, seandainya sekarang baina surrati wal rukbah, saya pakai apa? Pakai celana misalnya kan. Celananya tapi apa? Celananya misalnya ada si Andrian misalnya salat, bukan saya ya. Misalnya Andrian salat pakai celana ya. Celananya udah nutup begini, ke bawah ke atasnya. Tapi ke atasnya enggak ada ikatnya celananya ya. Celananya enggak ada ikatnya sehingga mengembang dia ke sini ya. Dari sini nih udah ke atas gini ya kan? Pulang tinggi celananya ke sini ya. Tapi enggak diikatnya. Seandainya antum lihat dari atas kelihatan si Andrian ya kan? Apakah sah dibuat salat seperti itu? Tidak sah karena masih kelihatan auratnya dari atas. Jelas? Dari pinggir, jelas dari pinggir ya, wajib ditutupi. Yang tidak wajib ditutupi dari bawah. Paham? Misalnya nih, ada si Fakhrul Azlan ya, sholat di lantai 2 ya, masjidnya enggak? Sholat di lantai 2. Udah sholat, seandainya di pinggir enggak kelihatan auratnya, dari atas juga enggak kelihatan karena udah rapi ya. Berhubung Adriannya sholat di lantai 2 kena angin, bar katanya anginnya. Angin. Si Allah lihat, wow katanya. Itu. Nah, gimana kalau seperti itu? Batal apa enggak sholatnya? Tidak batal karena itu dari bawah. Tidak batal karena itu dari bawah. Dari bawah kelihatannya dari bawah ya kan? Enggak batal. Kenapa? Karena dia dari bawah. Kelihatannya dari bawah, enggak dari pinggir dan juga enggak dari atas. Jelas kan? Berarti yang wajib cuma dari mana? Dari atas dan dari pinggir. Nah, itu kalau ya. Beda dengan apa? Beda dengan al-khufain. Apa artinya al-khufain? Al-khufain dua sepatu. Kalau dalam fikih seharusnya kaki itu kalau dalam wudu dibasuh atau diusap. Kalau kaki dibasuh, yang diusap cuman kepala atau rambut kepala ya kan? Tapi ada keringanan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak apa-apa kaki tersebut tidak dibasuh, cukup diusap, akan tapi terlebih dahulu harus memakai apa? Harus memakai al-khufain. Apa artinya khufain? Dua sepatu, katakanlah sepatu ya. Tapi sepatunya bukan sepatu aslinya, alas kaki yang menutupi dua mata kaki ya. Jelas?
Dua mata kaki ini misalnya mata kakinya, sepatunya nyampe ke sini, nutupi semua mata kaki, semuanya mata kaki, jelas? Sampai mana menutup sepatu tersebut? Sampai mana dia harus wajib dibasuhi kakinya ya? Sampai mana batasnya basuh kaki sampai dua mata kaki. Berarti dua al-kufain tersebut harus menutupi dua mata kaki dan ada syarat-syarat tertentunya. Misalnya nih, kalau dibasuh kan harus semua kaki kan? Kalau dibasuh. Tapi masalahnya sekarang kita tidak mau basuh, kita sekarang mau apa? Mau ngusap. Tahu ngusap? Kalau siram ya disiram, dituangin air. Kalau ngusap, ambil air basah udah diusap, selesainya kan? Sama dengan kita ngusap rambut, yang penting basah rambut udah, tangan udah, rambut itu basah udah selesainya. Sekarang mau ngusap apa? Ngusap dua alas kaki ya kan, yang namanya al-kufain ya kan. Kalau dulu terbuat dari kulit, kalau sekarang hasilnya bukan terbuat dari kulit, dari apa aja ya, tergantung syarat-syarat yang telah ditentukan di mana masul kufain ya kan, di masul kufain ya. Masul kufain itu hadisnya sampai ke derajat al-mutawatir ya kan. Barang siapa yang mengingkari tentang masul al-kufain hukumnya kafir ya, jangan main-main hadisnya nyampe ke derajat at-tawatur al-mutawatir. Makanya Imam As-Suyuti, antum tahu Imam Suyuti, beliau ngarang Alfiyah, di kitab menerangkan apa? Mustalahul hadisnya. Bednya lebih 1000 ya. Beliau mengatakan dalam bed tersebut, di tengah-tengahnya beliau mengatakan di mana? Mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wa ihtasab syafa'atun miza wal haudu wal mashu faini wa hadi ba'du ya kan. Sebagian salah satu hadis yang nyampe ke derajat tawatir yaitu hadis man bana baitan lillahi wa ihtasab bana Allahu kada itu adalah hadisnya sampai ke derajat mutawatir. Hadis yang menerangkan syafaat mutawatir, menerangkan telaga nyampe ke derajat mutawatir. Masuk al-kufain juga nyampe ke derajat al-mutawatir. Barang siapa yang mengingkarinya akan sebutnya hadis mutawatir tersebut, maka hukumnya bukan fasik lagi, akan tapi hukumnya kafir. Itu adalah ulama akidah yang mengatakan seperti itu. Lebih jelas, lebih detail lagi dalam bab ini adalah mazhabul Hanafiyah yang sangat jelas dalam menerangkan hal demikiannya. Jelas. Udah, sampai mana tadi? Terangkan apa tadi? Oh, kalau ngusap apa tadi? Al-kufain. Kok bisa nyampe ke al-kufain tadi? Apa bahasanya? Bisa ke kaki, apa bahasanya? Oh, nutupi aurat. Ya, yang wajib kalau aurat dari atas dan juga dari mana? Dari pinggir ya kan? Ya, dari atas dan juga dari atas dan juga dari pinggir. Tapi kalau pemakaian al-kufain apa? Dua sepatu. Tapi sepatunya yang udah diterangin tadi, sepatunya menutupi mata kaki sesuai kama dan juga sesuai syarat-syaratnya al-kufain yang telah diterangkan oleh fuqaha kita. Biar gampang aja katakanlah pakai apa? Al-kufain dua sepatu itu aja dah ya, biar gampang kan. Pemakaian sepatu tersebut harus menutupi kaki ya kan? Harus nyampe ke mata kaki dan harus menutupi kaki. Kakinya harus enggak apa? Harus enggak ada yang bolong. Enggak ada yang bolong, maksudnya itu enggak ada yang bolong ya kan? Dari mana yang harus enggak bolong? Kebalikannya nutupi aurat. Kalau nutupi aurat yang tidak dipermasalahkan dari bawah, yang dipermasalahkan dari pinggir dan dari atas. Tapi kalau al-kufain yang dipermasalahkan dari pinggir dan juga dari bawah, dari atas tidak dipermasalahkan seandainya kelihatan jelas. Yang penting udah berjajaran dengan mata kaki. Oh, kelihatan tuh mata kakinya. Ini enggak apa-apa, yang penting berjajaran. Yang penting dari pinggir udah enggak kelihatan. Kalau dari atas kelihatan itu enggak apa-apa. Jelas kan? Jelas. Paham? Ada tambahan dikitnya, ini keluar dari daras. Tadi itu masuk semuanya ke daras, ada kaitannya. Dan sekarang keluar dari daras sedikit apa? Paling sedikitnya, paling sedikitnya orang al-mas'al al-kufain seberapa? Apakah diusap semua itu kaki? Diusap semua apa kaki kita itu? Atau sebagian, atau di atas, atau di pinggir, atau di depan, atau di bawah, yang mana aja? Pinggir bawah. Semua pinggir bawah. Yang diwajibkan dibasuh yaitu di atas ya kan, di bawah, di pinggir, di belakang, di depan tidak wajib untuk diusap ya. Yang diwajibkan di mana? Di atas yang diwajibkan ya kan. Yang diwajibkan adalah di atas. Yang kotor mana? Bawah. Yang diusap di mana? Di atas ya.
makanya itu menunjukkan bahwasanya agama bukan pakai pola pikiran kita, ya kan? Semuanya adalah ada nas, ada Al-Quran, ada hadis, saudara, ya kan? Makanya Imam Ghazali pernah, bukan Imam Ghazali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakannya, "Lau kana dinu birra'i lakulna bi anna al-mas'al al-khuffain min asfal al-khuffain la min ala." Min alahuma, ya. Kalau seandainya tuh agama kita bisa tuh teror-teror atau agama itu bisa kita buat dengan kemauan akal kita, dengan keinginan akal kita, niscaya kita akan mengatakan yang paling pas al-mas'al al-khuffain bukan di atas, kan, tapi di bawah. Karena di bawah biasanya yang kotor, ya. Berhubung semuanya ngambil dari Al-Quran dan hadis, tergantung Allah dan Rasulnya, maka kita ikuti perkataan Allah dan perilaku perkataan sifat Nabi Muhammad SAW. Jelas? Oh, kalau nggak ada di Al-Quran dan hadis, harus ada ijma'ul ummah, ya kan? Ijma'ul harus apa? Harus sepakat, ya. Tapi sepakatnya tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Oh, nggak bisa ijma', nggak ada ijma', nggak ada itu, nggak ada ini, nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, nggak diterangkan masalah ini. Pakai kias, diukur-ukur aja, ya. Yang penting jangan main, jangan pakai pola pikiran kita, saudara. Ya, saya tidak. Tadi ada pertanyaan, minimalnya seseorang itu mengusap al-khuffain, betapa minimalnya? Di atas kan yang diusap? Gimana? Yang dianjurkan itu sunnahnya seperti ini, dari atas direnggangkan gini, misalnya kaki ini direnggangkan digini. Di sana direnggangkan, ya. Tapi kalau kita ngambil yang wajib, mana aja yang wajib? Seandainya mau diusap al-khuffain, ya, seandainya diusap, mana aja yang wajib untuk diusap? Jempol atau di atas atau gimana? Yang minimal memasuk apa mengusap al-khuffain, paling sedikitnya ngusap al-khuffain mana? Gimana? Paling sedikitnya? Jari jemarinya atau gimana nya? Atau jari jempol atau jari yang paling kecil atau gimana? Enggak gimana berarti? Kaki. Paling atas mana? Enggak gitu gimana? Yang diwajibkan dia di atas. Tapi seandainya kita ngambil yang sedikit aja, yang wajib aja, nggak mau ngerjakan sunnah, ini kan sunnahnya gini kan? Kalau yang wajib gimana? Yang paling atas sebelah mana? Mana? Jari punggung. Ya, jari. Tapi katanya buat di mana aja, yang penting di atas, ya kan? Di mana aja, yang penting di atas, dan minimalnya mengusap daripada al-khuffain tersebut sebagaimana minimalnya mengusap rambut di waktu wudu. Antum ini basah kan ya? Biasanya basah. Ada rambut nih sekarang. Sama enggak? Basah. Seandainya kita mengusap dua khuffain, dua sepatu, cukup gini, basah. Udah selesai, ya kan? Nah, itu adalah yang wajib itu. Kalau gitu udah selesai fotonya tuh, ya kan? Ya kan? Tapi al-khuffain itu cuma gantinya basuh kaki. Seperti biasa, wajahnya, tangannya, rambutnya, kakinya. Baru hanya pakai kaki, tangan udah selesai. Tapi ada syarat-syaratnya sangat menarik untuk dipelajari di babnya. Kapan babnya? Di waktu keterangan faslun fil masyi 'alal khuffain. Fasal dalam menerangkan mengusap al-khuffain. Jelas? Panjanglah keterangan ini. Sangat menarik untuk dikaji. Ya. Dapat di mahabaina surati war rukbah. Itu auratnya siapa itu? Auratnya laki-laki. Ya, ini semuanya kan keterangan aurat, kan? Iya. Enggak mau kemana-mana ini. Nah, ya kan? Iya, mahabaina surati war rukbah. Ini auratnya laki-laki dalam salat. Kalau di luar salat panjang keterangannya, ada 3 aurat punya laki-laki, ya. Tapi nggak usah dibahas biar kita cepat hatam, ya kan? Ya. Ada juga ulama yang mengatakan auratnya laki-laki itu mahyubdu indil mihnah. Ada juga yang mana? Mahyubdu indil mihnah, semuanya badannya itu adalah auratnya laki-laki katanya. Juga mengatakan seperti itu, ya. Tapi Imam Ar-Rafi Mutawassit, dia pendapatnya gimana? Auratnya laki-laki semua badannya illa mahyubdu indil mihnah. Ya. Itu laki-laki. Perempuan juga seperti itu. Kalau di mana? Yang di mana? Adakah perempuan yang seperti itu? Atau budak atau gimana? Walhasil sangat panjang keterangannya. Enggak usah dibahas sekarang biar enggak terlalu mutasyaib. Apa artinya mutasyaib? Enggak terlalu beranting-ranting, enggak terlalu bercabang-cabang di keterangan fikih kita.
Kenapa? Karena kitabnya sangat tipis dan belum nyampe ke sebaliknya kita, dan waktunya udah hampir habis waktu target kita, ya kan? Ini karena itu udah nggak usah terlalu panjang. Nah, dan juga auratnya huwa jami'u badanil mar'ati illa wajhaha wa kaffaiha. Adapun auratnya perempuan dalam salat selain budak, auratnya jami'u badaniha illa al-wajh wal kaffain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jelas, kedua telapak tangan. Nah, wajah, tahu wajah? Batas wajah tadi malam sudah diterangkan wudu. Mana batas wajah ini? Nah, batas wajah. Jadinya membaini ma di sya'ri ras ila zakan atau ila lahiyah, min al-udhunain min al-udhun ila batas wajah. Jelas? Nah, perempuan badannya dan semua anggotanya ditutupi kecuali wajahnya. Ya. Jelas, kecuali wajahnya. Kalau misalnya nih perempuan di wajahnya menutupi aurat kan sekarang dilebihin ke sini atau dilebihin ke sini? Dilebihin ke depan. Ya, karena ini wajib harus dilebihin dari yang wajib. Yang tidak wajib harus ditutup meskipun sedikit. Masuk lagi kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya. Jelas? Kedua telapak tangan, ya. Kedua telapak tangan boleh dibuka, ya kan? Boleh kan dibuka? Boleh dibuka. Masalahnya telapak tangan yang mana? Punggung atau depannya, ya kan? Telapak tangan yang mana nih, ha? Depannya nih yang ada putihnya atau punggungnya? Yang mana telapak tangan mana yang boleh dibuka? Yang di depan. Tapi pendapat yang paling diakuratkan yaitu adalah depan dan belakangnya, kan? Telapak tangannya. Sampai mana? Sampai sini, ya. Telapak ini batunya telapak kan? Nah, jadi pergelangan diwajib di tengah. Ininya boleh dibuka, ya kan? Boleh dibuka. Jelas? Inilah. Ada juga pendapat yang mengatakan ini dok yang dibuka. Bisa. Sebenarnya wajib ditutup. Ya, ada sebagian ulama dan itu diutamakan. Khususnya di Indonesia, ulama-ulama Indonesia mengatakan zuhran wa batnan, depan dan belakang itu boleh dibuka. Ya. Kalau perempuan bertepuk tangan di waktu sholat gimana? Gini atau gini? Gini, ya. Makanya pendapat yang diakuratkan kenapa? Gak usah ditutup ininya. Kenapa? Karena kalau ininya seandainya ditutup gimana tepuk tangannya nanti, ya? Ini kedengeran tuh kan? Dia kedengeran di imam perempuan temennya di balik belakang, ya kan? Biasa juga. Oh, apa dikira apa ya tuh imamnya? Beda bosnya. Beda. Ya kan? Makanya kalau guru-guru kita itu kalau bertepuk tangan, kalau manggil santri-santrinya, cong enggak gini kan. Cong. Ya kan? Bukan cong. Enggak pakai gini, enggak pernah tepuk tangan gini. Kenapa? Karena ngambil keadaan dalam salat, meskipun dalam salat bukannya kaum laki-laki, tapi punya berhubung itu masih dipakai dalam salat, itu adalah tepuk tangan yang paling bagus. Ya kan? Makanya guru-guru kalau manggil cong, enggak pernah gini. Gimana baca gini? Saya ingat ya kalau kiai itu. Kadang-kadang saya lihat beliau kalau manggil santri ini ngambil anak-anak, ngambil teman-teman, kadang-kadang beliau yang sering saya lihat beliau gitu. Kiai itu jarang ngomong, ya, jarang berdoa. Misalnya panggil saya, udah semutan nih. Ya, jelas. Itu adalah auratnya perempuan mana? Jami'u badaniha illa al-wajh wal kaffain, kecuali wajah dan kecuali telapak tangan. Batnan zuhran wa batnan, ya, zuhran wa batnan. Jelas. Tapi wajib dilebihin ke sini atau lebihin ke sana? Sini. Ke depan, ya. Wajib lebihin ke depan. Babi mana itimul wajib ila bi bahwa wajib mas banyak kaidah itu, rugi enggak hafal tuh. Tapi jangan cuma hafal itu satu tok, ini masuk kaidah nih, hafal satu tok cukup kaidahnya, kan? Mana itimul wajib lebih banyak hafal itu semua kaidah ini. Ada berapa kaidah ini? Kalau yang dasar yang dikumpulkan semua mazhab Imam Syafi'i dijadikan 4 tok, ya. 4 kaidah tok, ya. Apa itu rahasia atau diri sendiri, ya? Bisa saya saja sebut, ya. Apa itu yang empat disebut aja, ya? Al-umur bimaqasidiha, ya kan? Al-umur bimaqasidiha, ad-darur yuzal, al-yakin la yuzalu bisyak, ya kan? Ya kan? Begitu.
Ada 4 atau ada 5. Al-ahad muhkamah ada 4 atau ada 5. Sebagian ulama mengatakan ada 4, sebagian ulama ada 5 ya. Itu semuanya mazhab Imam Syafi'i dikumpulkan jadi 5 kaidah atau 4 kaidah ya. Jelas? Bayangin ya. Mazhabnya seluas itu menurut Imam Syafi'i dijadikan jadi 5 atau 4 kaidah ya kan? 4 kaidah. Bisa antum keluarin semua mazhab Imam Syafi'i dari 4 mazhab. Dari 4 itu ya. Ya kan? Berarti kalau antum mau nerangin 4 kaidah nih, 4 kaidah. Antum mau nerangin 4 kaidah. Mungkin kalau cuma 200 kali pertemuan kurangnya ya. 4 kaidah. Pendek-pendek al-umur bimaqasidiha, ad-dararu yuzal, al-yakinu la yazulu, bisyak al-adatu muhkamah ya. Nerangkan pada ini antum kalau cuma 200 kali pertemuan masih kurang ya. Kenapa? Semua mazhab Imam Syafi'i dikumpulkan jadi 4 kaidah atau 5 kaidah. Antum sebut 4, keluarin satu persatu, rincikan semua persatu, keluarin. Di bawahnya kaidah tersebut ada ratusan kaidah yang masuk di dalamnya Mas ya. Paham? Ya. Seperti kaidah mana itu wajib bila wajib, enggak ada yang 4, tapi sudah di bagian-bagiannya, di bagiannya 4 kaidah, di bawahnya kaidah ini ya. Satu persatu dari kaidah ini ada ratusan kaidah atau ada puluhan kaidah ya kan? Ada kaidah misalnya kullu ma azama kullu ma wajaba azama al-amran bi khususi lam ya'unu bi umumi, itu masuk ke dalam salah satu kaidah seperti itu ya kan? Ya. Ada juga ada kaidah al-harim lahu hukma lahu harimullah ya. Wah, itu masuk dalam salah satu kaidah yang ini ya. Ya. Tapi ada juga kaidah yang di bawahnya ini tentang membahas tentang ajza, artinya tentang apa? Tentang poin-poin pokok daripada fikih. Disebut ada sekitar 40 kaidah ya, atau 50 antara 40 kaidah ya. Antara 40 kaidah disebut. Ada juga yang lebih menerangkan lagi tentang mazhab Imam Syafi'i sampai ada berapa kaidah? Banyak. Kalau enggak salah ada berapa? Ada 20 atau berapa ya? Hasil lah tinggal dicari nanti. Kalau antum ingin bahas al-qaidah al-fiqhiyah, bacalah kitab Al-Ashbah wal Nadhair yang muqaddimahnya saya singgung tadi di waktu duha. Ilam anna hadzal fann la yudraku bitamanni wa la yunalu bila alla walau anni. Tadi gitu. Walakin yanaluhu man jada wa shammar ya kan, wajtahada wa i'tazara al-mizan ya kan. Itulah muqaddimahnya Pak. Muqaddimahnya Al-Ashbah wal Nadhair. Udah beli kah kitabnya? Udah pesan dari itu aja. Segini tak mungkin 170-an atau 150-an ya. Langsung dah COD mencet ya. Oh HP-nya udah enggak ada ya. Bukan Afwan nih. Ya, udah ngumpulin habis semua kan? Udah. Alhamdulillah. Sama casing-casingnya. Iya. Astagfirullah. Wa jami'u badril mar'ati ila wajhiha wa kaffaiha. Dua telapak tangannya bisa dibuka. Jelas? Kecuali ini semua bagi hukum perempuan kan? Kecuali perempuan yang budak. Perempuan ada kayak budak? Budak. Perempuan itu budak. Nah, kalau perempuan yang budak, tahu budak? Sekarang ada enggak budak? Budak itu kalau dimiliki oleh seseorang, boleh dikumpuli tidur, boleh dibawa tidur, boleh dijima, boleh dikumpuli ya kan? Itu kalau budak. Sekarang masih ada nggak budak? Sudah tidak ada. Pembantu tetap jangan kau kumpuli pembantu itu. Beda itu ya, anak orang itu ya. Itu hurrah, bukan budak, bukan amah ya kan? Tapi kalau al-amah meskipun perempuan dalam salat auratnya yaitu adalah ma baina surrati wal rukbah. Ya. Amah, tahu amah perempuan. Perempuan auratnya dalam salat mana? Baina surrati wal rukbah. Itu adalah auratnya amah. Perempuan. Namanya perempuan. Ya perempuan, tahu perempuan. Tapi kalau jadi budak auratnya dalam salat ma baina surrati wal rukbah. Ya kan? Ada pertanyaan nih. Seandainya ada seorang perempuan budak, ya kan? Perempuan budak mau sholat, ya mau sholat di tempat sholat, misalnya di tempat sholat di satu rumah, sholat di tempat sholat, di situ ada laki-laki, kaum laki-laki, ya, gak ada tempat lain kecuali di situ, misalnya. Atau ada tempat lain tapi dia memaksakan diri dan sholat di situ nggak apa-apa, nih. Ada laki-laki ajnabi, ya, laki-laki
ajnabi, nggak ada kaitan, bukan majikannya, bukan apanya, bukan pemiliknya, bukan mahramnya, ya kan? Ada laki-laki. Kemudian si budak ini mengerjakan salat, tapi auratnya yang itu mabaina suratin berubah dok ya. Kemudian dia salat Allahu Akbar gitu ya. Ini kan apa hukum salatnya si perempuan tersebut? Auratnya perempuan di selain salat, di luar salat, di mana? Jami'u badaniha illa ma yabdu indal mihnah gitu kan, kecuali anggota badan yang nampak di ketika dia khidmat, di ketika dia kerja. Mana berarti ini berarti lehernya buka ya, kerudung gini ya, indal mihnah kan diikat kerudungnya gitu kan, kelihatan sedikit lehernya ininya, rok mininya agak ke atas gitu kan. Itu kan kalau indal mihnah itu adalah auratnya siapa? Auratnya perempuan tapi yang budak ya. Kalau di luar salat, tapi dalam salat mabina surat itu rupanya kan adinu yusrun ya kan. Din itu gampang aslinya kan. Sangat mendukung agama Islam. Hasil sekarang perlawanannya. Nah, dia salat baina surat itu rupanya, tapi di sampingnya ada kaum laki-laki yang ajnabi, bukan mahramnya, bukan pemiliknya, bukan pun suaminya. Apa hukum salatnya? Sah enggak? Salatnya sah enggak? Mana hukum salatnya? Sah enggak? Dul. Enggak sama enggak? Tapi kurang hilang. Sama enggak? Enggak. Sama enggak? Sama? Betul tak? Ngesan enggak? Saya? Ya ngesan enggak? Enggak. Sama enggak? Tidak as? Tidak sah. As? Sah. Ngesan atau tidak sah? Tidak as? Sah. As? Sah. Kok ikut semua nih ya? Sama enggak dong? Tidak sah. As? Tidak as? Sah. Sah. Asa, kenapa tidak sah? Ya, katanya auratnya perempuan mabaina surati wa rukbah. Dia udah ngikutin pelaturan itu. Masa mau dibatalin? Ya, jauh banget istimbatnya kita. Jauh banget pemikiran kita. Udah di waktu sholat baina surati wa rukbah, itu udah dikerjakan sama si perempuan. Sekarang yang dikerjakan berarti sholatnya sah. Apanya nggak sah? Budak. Budak. Loh, kan ada ajnabi beda lagi ajnabi hukumnya dia kan. Kalau dia memandang yang orang-orang yang ada seperti itu gimana? Apakah dosa si perempuan tersebut? Dosakah perempuan seperti itu? Soalnya sah kan? Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa karena di sampingnya ada ajnabi, dia tidak tutupi, ya kan? Ya, gitu kan? Sholatnya sah karena udah baina surati berubah. Dosa apa enggak? Dosa. Kenapa dosa? Karena di sampingnya ada ajnabi, dia tidak ditutupi auratnya. Mana auratnya yang tinggal ajnabi? Seluruh badan. Jami'u badaniha ila ma yabdu indal mihnah kan? Kan gampang aslinya, tapi kita kadang-kadang kurang kali. Iya kan? Ya kan dong? Iya. Iya, makanya Mas Nabi di sini mengatakan wa yajibu 'alaiha, wajib bagi seorang perempuan satu juz'in min jawanibil wajh wal kaffain. Alhamdulillah muslimnya juga itu ya. Bagi seorang perempuan itu wajib juga menutupi sebagian dari wajah. Jawab dia ditutupi sebagian. Wajib hukumnya, wajib ada satu juz'in min jawanibi wajhiha wa kaffaiha. Wajib ditutupi depannya. Masuk ke kaidah mana itu wajib bila bihi bahwa wajib. Dan juga wala rajul, bagi wajib juga bagi seorang lagi satu juz'in min surratihi wa ma hadaha wa jawaniha wa ma wa jawani bi rukbatayhi. Wajib ini apa katanya beliau? Dan juga wajib bagi seorang perempuan untuk menutupi sebagian juz dari apa? Dari pusatnya. Wa ma hadaha, apa artinya pusat hada? Yang berjejeran, artinya pusat di sini. Semuanya wajib ditutupi sedikit ke atas. Misalnya suruhnya di sini, jelas? Tutup ke atas sedikit, angkat sedikitnya. Tutup wajib ditutup. Wa rukbatayha sedikitnya, ada sekelilingnya wajib ditutup. Wa rukbatayha. Ini yang katanya musannif tak bacakan wa ala rajul. Wajib bagi seorang laki-laki satru juz'in min surratihi wa ma hadaha, terus wa jawani bi rukbatayhi. Jawani bi rukbatayhi. Salah kan saya baca wa jawani bi rukbatayhi?
Salah apa enggak saya kalau membaca wajawani bi rukbatayhi? Salah apa enggak? Salah enggak? Salah enggak? Wajawani bi rukbatayhi dibaca kasrah sama saya. Padahal sigatu muntahal jumuh ya kan? Jawani ala wazni masajid, ala wazni mafa'il afa'il ya kan masajidnya. Jawani afa'il ya kan? Salah apa enggak bacaannya? Saya mau baca di rumah hadza wa jawani bi rukbatayhi diatufkan ke mana? Juz'innya. Takdirnya wa al-rajul wajib juga bagi seorang satu jawani bi rukbatayhi gitu ya. Jawani bisa apa enggak? Ini sekarang ada isim ghairu munsharif ya kan? Jawani. Biasanya ilatnya kan ilat satu tapi terkuma banget ilat yang itu adalah sigatul mudhal jumuh. Sekarang jawani sigatul mudhal jumuh kan seharusnya dibaca apa? Seharusnya dibaca isim ghairu munsharif, enggak bisa tanwin dan enggak bisa dibaca kasrah. Kalaupun khafat dibaca pakai fathah, seharusnya gitu kan. Tapi kalau kita sekarang baca wa jawani bi rukbatayhi salah enggak? Salah enggak? Salah? Salah, tapi katanya Ibnu Malik enggak salah. Mana berarti? Mana wa jurra bil fathati ma lam yansarif ma lam yudhaf aw yakuba ma'al sarif. Itu syaratnya dua. Kalau kau membaca isim ghairu munsharif syaratnya dua. Tidak ada al dan tidak dimudhafkan. Tapi sekarang lagi dimudhafkan, berarti enggak memenuhi syarat, berarti boleh dibaca kasrah ya kan? Wa jurra bil fathati ma la yasrif ma la yadha yakubada al-latif. Ini lagi ini musnif apa salah tapi enggak bisa gimana ya kan? Musnif masa mau bilang jawani bil rukbatayhi ya kan? Rukbatayhi itu mufrad tasniyah atau jamak? Tasniyah, dua lututnya tasniyah. Mufradnya apa? Rukbatun. Di tasniyahnya dibanyak rukbataini ya kan? Rukbataini. Tapi musnif sekarang rukbatai tanpa menyebut nun ya. Musnif ini ngerti nahwu enggak nih? Ya, gimana nih? Ini musnif mengatakan wa jawani bi rukbataihi. Nah, berarti salah apa enggak? Salah betul. Tapi katanya Ibnu Malik betul. 400-an ya. Di bab menerangkan al-idhafah sudah mengatakan nunan talil i'rab au tanwina mimma tudhifu rifqatu lisina ya kan? Katanya nunan kalau ada nunan talil i'rab au tanwina kalau ada nun atau tanwin kemudian dia jadikan i'rab artinya ada di belakangnya. Kemudian dia dimudhafkan mimma tudhifu sebagian daripada nun yang kau mudhafkan ini tasniyahnya dimudhafkan mimma tudhifu ihdif nunnya tu buang sama tanwinnya ya kan betul berarti musnif pinter nahwu nih ya ya kan wa jawani bi rukbatayhi ya. Pernahkah antum dengar wa jawani bi rukbatayhi gitu ya, nunnya memang harus dibuang kenapa nunnya kok harus dibuang enggak sama jangan-jangan ya udah fikih sekarang ya udah. Ini maksudnya juga alaihi ma as-satru minal jawanib la min asfal. Bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, kalau di waktu menutup aurat wajib ditutupi dari minal jawanib. Apa artinya jawanib? Dari pinggir, dari samping-samping, dari pinggir ya. Paham? Dan juga dari mana yang diwajibkan? Dari atas, tapi maksudnya tidak menyebutnya ya kan? Baru yang tidak apa-apa ditutupi itu dari bawah, ya kan? Antum kalau dilihat dari bawah sarung antum di waktu antum berdiri kelihatan enggak? Kelihatan, tapi enggak apa-apa karena enggak wajib dari bawah ya kan. Antum ada temannya berdiri sholat dia dari bawah kelihatan berarti ya. Ya kan? Itu enggak wajib. Wa alaihi masatru minal jawadib la min asfal. Makanya tadi mengatakan la min asfal. Kalau dari bawah enggak wajib ya kan? Alhamdulillah. Berarti keterangan sama dengan nah min asfalin atau min asfalah min asfalah nah min asfalin gitu kan gak ada al-nya nih harus tanwin kan la min asfalin gitu la min asfalah ya asfalah karena isim ghairu munsharif ilatnya ada dua. Yang pertama ilat apa? Waznul fi'il. Yang kedua ilat apa? Ilat alamiyah ya kan? Alami bawah namanya bawah asfal asfal makanya aspal itu diambil dari bahasa Arab ya kan? Ya kan?
Aspal. Wis punya. Aspalnya aspal tuh aspal. Jalan tuh. Diambil dari aspal. Apa artinya? Bawah ya kan? Ya. Iya, Jam. Yang seni juga mengatakan awalnya satu laminan jawab lamin asfala. Sungguh munsharif ya. Wajur bil fathati. Sungguh munsharif kalau khafat pakai fathah. Siapa yang memilih asfala? Memberi keserangan asfala kok bisa khafat? Ada min. Min itu salah satu huruf khafat. Huruf khafat ada berapa? Huruf khafat ada berapa? Ada 9. Ada 2 di. Ada berapa? Huruf khafat itu kalau katanya jurumnya sudah 9 udah belajar 9 belajar jurumnya kita enggak pernah belajar alfiah. Kalau alfiah ada berapa? 20 ya. Kalau munatul i'rab ada berapa? 23 ya kan? Huruf khafat ya. Alfiah misalnya haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta fala hasyada min alam tudur bil kumul wal mata ya. Itu ada 20. Ada 20 kan? Alfiah ada 20. Terus wa yajibu an yakuna as-satiru yamna'u hikayat launil bashara. Wa yakuna malbusan aw ghairu malbusin fala takfi dhulmatun wa khima bisazira. Al-khamis istiqbal qiblah fi sadr. Yang nomor 5 adalah ngadep qiblah. Ini sekali pertemuan langsung baca satu-satu syarat. Kapan hadapnya nih? Syaratnya ada 12. Satu harus 12 kali pertemuan ya kan? Udah enggak usah diperpanjang di waktu neraka, tapi kita bahas di sini. Kemarin dulu itu enggak usah berpanjang doa ya. Dipanjang-panjang. Wajib aja guna satirnya. Penutup aurat itu ada syaratnya. Kamu beli nasi enggak cuma? Kamu enggak apa-apa enggak ikut terus, yang penting beli nasi. Dari sudah. Jor, ini beli kan ada beli dari situ. Udah. Enggak. Iya, terserah kamu. Udah. Wajib ayyakuna satiru yamnaha. Harus ditutupi kan? Harus ada penutupnya. Penutup mau? Penutupnya orang baik, penutupnya laki-laki ataupun penutupnya perempuan. Penutupnya perempuan ya. Penutupnya perempuan ya. Nah, perempuan ya. Tapi penutup tersebut, penutup aurat tersebut ada syaratnya. Syarat yang pertama yamna'u hikayat launil basyarah ya. Harus tidak terkelihatan, harus mencegah daripada warna kulitnya kan. Warna kulit harus tidak kelihatan ya. Itu adalah salah satu syaratnya ya kan. Seandainya nih kita udah pakai apa? Pakai penutup. Udah ditutupin semua badan tapi pakai plastik yang putih kelihatan ya. Bolehkah kita pakai salat itu? Tidak bisa. Enggak boleh. Syarat yang pertama harus enggak kelihatan warna kulitnya ya. Misalnya kita enggak nutup pakai benda, tapi nutupnya kita pakai lumpur, tahu lumpur? Lumpurnya warnanya coklat itu atau hitam ya. Dibuburin semuanya, dikasih lumpur semuanya kan, dikasih airnya, ya kan? Tidak pakai kain, nggak pakai lumpur gini, otomatis bentuknya kelihatan kan? Ya. Ada pohon pisang lagi berbuah, ya kan? Yes, gitu kan kelihatan bentuknya. Yang dibahas di sini bukan bentuknya kelihatan, nggak apa-apa, bentuknya terbentuk nggak apa-apa. Kalau dalam masalah nutup aurat, ya kan? Di dalam sholat tapi ya kan, yang penting warna kulitnya enggak kelihatan. Sahkah seandainya kita pakai lumpur? Sah? Sholat pakai lumpur nutup auratnya sah enggak? Sah. Sah. Sudah dibilang saya kan. Sah itu nah. Sah pakai lumpur ya kan? Lumpur. Misalnya perempuan nutup aurat, misalnya keluar ke pasar tapi pakai lumpur, dosa apa enggak? Dosa dia karena dia menampakkan bentuk. Dia nutupi aurat, tapi dia membuka atau ngasih tahu akan bentuk betapa
modelnya dan lagi Kan sama. lagi sama ya. Tapi sekarang antara nutupi aurat melihat aurat dan antara nutupi aurat di waktu sholat. Perbedaannya ada nggak perbedaannya? Coba dari perbedaannya ada nggak perbedaan? Ada perbedaannya kan? Ada nggak perbedaan? Nabi Muhammad misalnya nih dalam perempuan mengatakan Nabi Muhammad SAW barang siapa yang menampakkan bentuk hajm badaniha ya kan? Menampakkan bentuk badannya maka dia dijauhkan dari surga Allah ya kan? Ya kan? Ada nanti dari hadisnya kan? Enggak seperti itu. Ingat ya kalau artinya aja yang ingat ya. Haram, haram. Tapi dia nutupi aurat enggak? Nutupi aurat. Ya, nutupi aurat. Tapi dia dosa karena dia nampakkan apa? Nampakkan bentuknya. Kalau segi auratnya tidak dosa. Tapi ya dosa ada di mana? Karena dia menampakkan bentuk badannya. Sedangkan yang diwajibkan dalam sholat yaitu nutupi aurat, bukan masalah bentuk badannya kan? Ya, jelas. Ada perbedaan dikit, jangan pukul rata semuanya sama ya. Ya kan? Ya, ada perbedaan. Alhamdulillah. Itu adalah syarat yang pertama. Apa? Yang kedua, wa ayyakuna manbusan aw ghairu manbusin ya. Yang kedua yaitu dipakai merupakan pakaian atau tidak dipakai cuma dibuat penutup badan. Jelas? Terus seperti misalnya selendang nih nggak mau dipakai tapi cuma penutup gini ya. Boleh saja ya. Boleh saja. Boleh saja. Jelas? Ya. Nah, boleh saja. Terus misalnya nih saya tidak pakai pakaian ya atau saya tidak pakai selendang untuk menutupi aurat kita ya. Tapi kita sembunyi misalnya kan. Ada kamar kecil, ini kah jadikan sama saya penutup aurat. Bisa kan seperti itu? Nggak bisa. Ada tempat kemah, tahu tempat kemah tuh? Dan kira-kira tenda yang kecil itu kita buat tutup aurat. Bisa kan seperti itu? Nggak bisa. Kecuali antum lepas tendanya itu, tiangnya itu antum pakai. Bisa kan seperti itu ya? Nah, atau nih lagi gelap nih, kayaknya di masjid atas kayaknya gelap misalnya nih ya. Dia mau sholat di situ bang, teranjangnya nggak ada orang di gelap nih, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa ya. Meskipun gelap, gelap, meskipun gelap wajib ditutupi aurat. Jelas? Ya kan? Misalnya kita nggak ada pakaian dan seandainya memakai apapun kita tidak bisa. Tapi ada satu pakaian, tapi adalah sutra. Apa yang harus kita lakukan? Sutra haram atau haram kalau bagi laki-laki, kalau perempuan nggak haram. Nah, tapi sekarang perlawanan nih, mau sholat tanpa baju atau pakai baju, tapi bajunya diharamkan bagi kita. Mana caranya? Pakai baju ini, pakai baju ini. Pakai baju. Darur. Coba kita bahas kedaruratan seperti apa yang dimaksud sama Abdullah. Ya. Darur. Buka aurat dalam sholat haram apa enggak? Haram. Dan sholatnya tidak sah. Memakai sutra apa hukumnya? Haram. Seandainya kita tanpa memakai sutra apakah kita meninggal? Apa kita mendapatkan mudarat? Kita mendapatkan mudarat gimana? Memakai apa enggak dia untuk sholat ini? Seandainya kita enggak memakai sutra dalam sholat, udah kita enggak mengerjakan perkara haram yang sutra, misalnya yang asalnya adalah sutra, dan sekarang kita juga melakukan apa? Misalnya kita katakan darurat dah nggak usah pakai baju udah gitu, gimana? Gimana? Memakai sutra atau meninggalkan nggak usah pakai sutra? Usaha lagi cari daun. Sutra haram. Boleh kan dipakai? Cari daun. Pakai daun nggak apa-apa, yang penting menutup auratnya. Tapi masalahnya nggak ada sama sekali di sana. Yang ada cuma sutra. Misal. Lah, enggak mungkin. Ada? Pakai. Pakai aja. Mau pakai sutra nih? Pakai sutra. Kenapa? Karena lebih ringan apa? Ringan keharaman sutra gitu. Dibandingkan Bisa dilepas keharaman juga. telanjang gitu ya. Bisa dilepas. Sholat pasti ada. Siapa yang menafsirkan Al-Quran ini kata-kata biro'i dengan pendapatnya.
Nauzubillahi min an nakuna dhallin mudallilin. Bukan mudallilin tapi mudallin ya, bukan mudallilin. Biar mantap aja katakan mudallilin. Hanya mudallin. Dhallin mudallilin. Nanti cari dah hukumnya. Apa yang harus kalian utamakan, mati sutra atau meninggalkannya. Dah enggak usah perpanjang dalam masalah ini. Fala takfidul matun wa khimatun saghiratun. Al-khamis istiqbalul qiblah. Yang nomor 5, syaratnya nomor 5, kalau ingin sah salatnya harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Pakai apa menghadap kiblat? Pakai wajah, pakai dada, pakai kaki atau pakai apa? Dada. Pakai dada. Tahu kah antum dada? Nah, ini dasarnya. Pakai apa? Kita diuji mana menghadap kiblat. Menurut pendapatnya Al-Imam Malik, ya. Menurut pendapatnya Imam Malik wajib menghadap kiblat pakai kaki kita. Nah, kayak gigi lurus seperti ini ya. Itu menurut pendapatnya Imam Malik. Menurut pendapatnya Al-Imam Syafi'i pakai dada. Menurut pendapatnya Al-Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah pakai segitiga, pakai wajah, sebisu wajahnya segitiga. Ada 3 kan wajah? Pakai segitiga, diukur dulu kamu sama bapaknya. Kalau misalnya segitiganya ke sana, berarti antum diperbolehkan ngadepnya ke sana. Wajib pakai wajah ngadep kiblat, tapi wajahnya pakai ada segitiga kan? Itu ada lihat, gitu lihat, gitu juga lihat. Ini ya wajah. Tapi kalau antum udah keluar dari garis segitiga, udah batal salatnya, ya kan? Jelas? Ya. Kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i dada, antum menoleh gini enggak apa-apa. Kenapa di belakang? Enggak apa-apa gitu kan? Enggak apa-apa, asal salatnya. Yang penting ini jangan kau palingkan dari kiblat, jelas? Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Malik, yang penting kaki dah. Antum mau salto mau gimana, yang penting kaki dah ngadepnya. Iya kan? Kayam ya. Kaki, yang penting kakinya dulu sih ya. Bukan salto, maksudnya satu udah sampai ini sampai ke atas dadanya enggak apa-apa ya. Karena yang diwajibkan adalah kaki, ya kan? Ya. Seandainya antum pakai matanya Abu Hanifah, seandainya antum ngadep ke sana, salatnya begini ya enggak apa-apa, yang penting wajah ya. Nah, harusnya Abu Hanifah enggak takutnya antum mau pulang ke Lombok nanti, takut mau pulang ke daerahnya masing-masing, takut mau bawa biar kelihatan wow gitu ya. Wow, ada santri seperti itu ya. Sesat pasti gitu ya. Pasti ditanya dari mana belajar si Ajong ya kan. Jadi kita sih ini orang seperti padahal itu adalah ulama mengerti siapa yang mengatakannya. Itu sekedar hukum, enggak semua hukum itu harus dipakai ya kan. Ya, enggak semua hukum harus dipakai, ya kan. Misalnya apa lagi misalnya contohnya? Zubat itu ada perkataan seperti ini, wa harramu khidab sya'rin bisawat li rajulin wa imra'atin la lil jihad. Ya, diharamkan untuk mewarnai rambut pakai warna hitam. Li rajulin wa imra'atin, bagi laki-laki dan perempuan la lil jihad, bukan untuk jihad di waktu dulu ya kan. Selain hitam berarti diperbolehkan. Soalnya Nabi Muhammad wajitani busawat, jangan kau warnai dengan warna hitam wajahnya apa? Berarti selain hitam diperbolehkan diwarnai coklat, bisa kan? Boleh. Diwarnai merah, boleh. Kuning bisa. Ya kamu tuh asli itu gimana? Anda tadi nyari contoh seperti apa? Jangan lihat rambutmu begini sendiri kan? Itu misalnya hijau misalnya kan, hijau jadi batu hijau nanti ya, hijau diisi hijau kan, itu boleh aslinya ya. Tapi ingat, seharusnya kita kerjakan ya. Kalau seperti semir kuning masih banyak dipakai sama para ulama ya kan, mungkin Fakhrul ngambil yang seperti itu. Dikit ya. Kan tadi contohnya biru jam bukan kuning kan. Kalau ulama Yaman kebanyakan nyemir apa? Nyemir pakai apa? Pakai seperti itu, warna-warna seperti itu, agak merah atau agak kuning. Ini apa? Merah gitu ya. Kenapa kok sekarang kok nggak dipakai? Padahal orang dulu dipakai. Sayyidina Utsman pakai semir. Utsman nggak mirip ini.
Bayangin, pakai semer ya. Bayangin. Ini sekarang kenapa nggak dipakai? Karena sekarang cara tersebut mewarnai rambut sudah dipakai oleh orang-orang barat ya kan? Disukai oleh orang-orang barat. Itu kalau orang awam melihatnya itu adalah bukan sunnah, ya kan? Itu adalah perilakunya orang barat, ya kan? Terkenalnya di masyarakat adalah perilakunya orang barat. Kalau kita melakukan hal itu, ini orang barat, tidak gitu syariat, tidak gitu sunnah gitu. Takutnya orang seperti itu. Karena itu banyak ulama tidak mewarnai rambut dan orang-orang sekarang juga jangan kenal nama orang-orang sekarang aja takut mewarnai rambutnya. Kenapa? Karena bermasyarakat takut berbisa kabur. Ya. Jadi antum terangin setiap ada orang lewat. Sunnah ni aslinya ni. Seperti lewat seperti itu. Semua orang bilang, oh, gitu. Terangin, sini belajar dulu ke saya. Gitu. Kapan saya pulang? Sekarang saya ada di rumahnya. Udah baru datang dari safarnya. Udah di rumah. Fakhru disuruh potong rambut misalkan. Kan kemarin kamu? Trauma lah. Udah. Enggak kuat atas kalau disyukur. Galannya baru kemarin apa? Gelangnya Gelang, dipotong. udah langsung. Rambutnya juga dipotong katanya saya ingat. Cuma takutnya Fahrul lupa ya. Jadi itu rambut atau apa? Tapi mehun atau rambut? Potong. Kalau nggak mau dipotong atau gimana, rapiin atau gimana? Ya, mana? Makanya Muslim mengatakan al-khamis istiqbalul qiblah bisadr. Kita sekarang selesaikan syurutu as-shalah. Ada 12 sekarang masih 5 selesai. Udah berapa jam? Udah berapa menit? Sejam setengah. Mau sejam 56 menit. 56 menit masih nggak nyampe satu. Ini seakan-akan duduk masih belum ngubah duduknya. Untuk ngubah duduknya udah 1 jam ya. Ayo sedatu ayo. Al-khamis istiqbalul qiblah. Yang nomor 5 adalah istiqbalul qiblah. Bisadr pakai apa? Pakai dada. Fil qiyami wal qu'ud, ya kan? Di waktu kita sholat berdiri dan di waktu sholat kita duduk. Sholat itu bisa model-model ya kan? Berdiri nggak bisa duduk dan tidak gini. Kalau sampai panjang nanti akan datang. Bil mankibaini wa mu'dhamil badani fi ghairihima. Dan juga menghadap menghidap pakai bil mankibain. Apa artinya mankibain? Dua pun bil mankibain. Pakai ini mankibain ini. Dua pun. Ya. Kalau apa? Kalau di selain sholatnya berdiri dan duduk, misalnya terlentang, ini berarti mankibainnya. Makanya nggak gini kalau sholatnya. Nah, tidur terlentang misalnya, kasih bantal gini biar apa? Biar nggak ada ngegigretnya, jelas miring juga, miring gini juga. Ya. Misalnya tengkurap, ya gini ya tuhnya. Gini ya, pakai mankibain seperti itu dah. Nah ini seperti itu. Pertama kali saya dapatkan keterangan seperti ini ya, itu menunjukkan kalau kita tuh jarang baca kitab ya kan? Ya kan? Jarang baca kitab. Kadang-kadang enggak suka baca kitab. Kadang-kadang gitu. Ya. Lalu masya Allah udah tiap hari baca. Ada yang belum pernah jumpa wabil makin mengatakan baca fikir dari kitab ini berarti top skor ini pertama keterangan yang pernah saya dapatin di sini ya. Ini ya wabil makin wa mu'dhamil badan fi ghairihi ya. Tapi yang saya sering jumpai di kitab-kitab fuqaha yang lain, kitab-kitab fikih yang lain, bi mu'dhamil badan gitu ya. Bi mu'dhamil badan, enggak ada mangkibah, enggak ada mangkibah. Bi mu'dhamil badan ya. Tapi saya pernah jumpai bil mangkibahnya. Kadang-kadang kita mendapatkan keterangan itu yang kita kecil sebagaimana kita tidak jumpai di kitab-kitab besar ya. Boleh kita suka kitab besar, tapi tidak boleh membenci kitab-kitab kecil. Nah, khutul kitab seandainya kita tidak baca khutul kitab nggak akan jumpa keterangan seperti ini ya. Nikmat itu. Asakah orang di waktu sholat tidak menghadap kiblat? Sama enggak? Tidak menghadap kiblat sama enggak? Lihat dulu sholatnya dulu. Kalau sholatnya syiddatul khauf sah-sah saja ya. Kalau sholatnya sunnah safar sah-sah saja, tapi sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh fuqaha. Ini kita bahas nanti di lain waktu ya. Illa idza ishtadda al-khauf al-mubah wa
walam yumkinuhu istiqbal, kemudian dia tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat ya. Musuh ada di mana? Musuh ada di situ. Mau sholat ngadep ke sana, mati kita ya. Ngadep ke situ ya. Ada berapa jarak di waktu sholat Sidratul Khawf? Ada berapa jarak? Sholat Sidratul Khawf ada berapa jarak? Ada 4 jam. 4 cara ya kan? Yang dicontohkan, yang diutamakan oleh para fuqaha, ada 4 cara di dalam menerangkan Sidratul Khawf caranya. Wa illa, itu ulama Syafi'iyah ngambil 4 ya. Wa illa yang dicontohkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada 4 kali 4. Berapa berarti? 16 cara ya yang dicontohkan. Tapi yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah ada 4. Baca kitab di maktabah ada karangannya Imam Asy-Syarqawi nya. Nama kitabnya Hasyiatus Syarqawi. Tinggal dibaca disebut semuanya itu 16 ya. Di maktabah ada kitab. Fa yusalli kaifa amkanahu, kalau tidak bisa ngadep kiblat maka dia salat bagaimana saja dia bisanya ya. Bisa ngadep ke sana, ngadeplah ke sana di mana aja. Enggak ngadep kiblat dulu ya, tidak wajib untuk tidak wajib untuk diulang. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa ini? Kompas, ya kan? Untuk apa kok kompas ditaruh di sini di waktu keterangan istiqbal kiblat? Ini adalah mazhabul Hanafiyah, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya. Antum tahu kan? Garis bumi apa namanya? Khatulistiwa. Khatulistiwa. Itu enggak garisnya. Khatulistiwa. Alhamdulillah Indonesia itu apa? Lurus dengan khatulistiwa, ya kan? Kalimantan. Ya kan? Indonesia lurus dengan khatulistiwa. Ya. Khatulistiwa, ya kan? Iya. Kita lurusin dah ke barat. Khatulistiwa ya. Di sini gue lurus ya. Lurusin khatulistiwanya dari Indonesia, lurusin ke mana? Ke barat. Ya. Akan terletak mana lurusnya? Lurusnya kalau diluruskan sini, lurus kemana? Khatulistiwa. Perkiraan dekat-dekat kota Palestina, kalau nggak salah ya, dekat apa? Yang biasanya ditarik ke barat. Khatulistiwa dari Indonesia kan lurus. Seandainya diluruskan ke barat, lurus apa itu? Antara Yaman dan Palestina, antara itu kayaknya, ya kan? Khatulistiwa ya, ini kan. Sedangkan Mekah ada di mana? Ada di utaranya, di utaranya Yaman, di utaranya Palestina kan? Ya kan? Di utaranya ya, gitu kan? Ada di utaranya kan? Gitu. Di utaranya gitu ya. Ada di utaranya. Tapi Indonesia, kalau Jawa tahu Jawa tuh. Ini tempat kita nih Jawa ya. Kalau Jawa itu enggak pas dengan khatulistiwa. Ada beberapa derajat harus ke pinggir dulu ya. Ini seperti ini ya. Walhasil sangat panjang dan sangat agak sulit dah keterangan di waktu khatulistiwa yang meluruskan khatulistiwa dan juga Jawa dan Mekah ya. Tinggal diukur dengan sendiri. Misalnya dari Jawa ke khatulistiwa, dari khatulistiwa dan Jawa itu adalah katakanlah 40 kilo misalnya nih, 40 kilo ya, 40 kilo khatulistiwa ya, ya kan? Ke utara, ke mana? Ke selatan. Sedangkan khatulistiwa yang ada di baratnya, misalnya yang ada di mana, di kota Yaman atau di Palestina, intinya kalau di khatulistiwa katakanlah di Yaman dulu ya, atau di Palestina. Misalnya kota Mekah berapa? 400 kilo dari khatulistiwa yang ada di barat, jelas 400 kilo ya. Berarti antum tinggal mengukur dah, berarti 4 kilo sama ke selatan dan 400 kilo ke utara ya. Ya kan? Berarti ini berarti dari sini ya ke sini dah. Berarti aslinya sangat sulit dah banget ya keterangan khatulistiwa seperti itu. Berhasil dari sini atau di sini. Ini bukan kitab pertama Imam Syekh Nawawi Banten menerangkan kitabnya seperti ini dalam khatulistiwa. Di kitab Syarah Maraqil Ubudiyah beliau juga nyinggung tentang khatulistiwa ya. Nyinggung tentang khatulistiwa, tapi enggak seperti ini keterangannya ya. Beda dengan seperti ini. Kalau di Maraqil Ubudiyah cuma diterangin apanya? Cuma diterangin. Nah, makanya ini khatulistiwa ya kan? Syarq dan juga ini adalah timur, ini adalah barat. Jawa tarik ke selatan dikit ya. Karena Jawa ini enggak pas dengan khatulistiwa, dan Mekahnya tarik ke utara karena
Karena nggak pas bang, nggak pas Mekah. Jadi ini dah, kiblatnya ada di sini, Jawa sini. Ini selesai. Dah. Sulit kan? Sulitnya. Gimana caranya kita mempraktekkan ini? Ukur. Nah. Dari Khotul Istiwa dan kota Mekah berapa meter kilometernya? Dan dari Jawa dari Khotul Istiwa berapa kilometernya? Sangat sulit untuk mempraktekkan seperti ini ya. Kiblat. Kiblatul Hanafiyah atau bukan ini? Mazhab Imam Hanifah bukan? Aslinya bukan. Ini yang dipakai oleh mazhab lima siapa? Syafi'i. Makanya siban-siban kita, orang-orang suku kita mengatakan ngadep ke barat, ya. Kalau ngadep ke barat agak menggok dikit ke mana? Misalnya ke sini, agak menggok ke sini dikit, itu kan? Salah apa betul seperti itu? Betul apa? Tadi saya katakan Jawa di sini ya, tulis di sini. Menggok kemana dikit? Kanan. Set, ini berarti ya. Nanti ini barat, gini berarti ya. Kalau seandainya udah masjid gini, kiblat yang paling betul, kiblatnya lurus gini atau masih menggok ke kanan? Menggok ke kanan. Kalau menggok ke kanan tuh namanya dibengkok 2 kali ya. Lurusnya kita ke barat mana? Mungkin lurusnya kita ke barat, bukan lurusnya masjid ini ya. Lurusnya kita ke barat mungkin di sini, ini pasti barat, pas baratnya. Sedangkan kiblat agak ke selatan dikit, ini udah jadi masjid dah seperti ini katanya. Udah dibengkok, jangan dibengkok lagi ya. Paham? Jangan salah paham. Berarti kiblat ini sama Jawa tidak lurus pas barat, ya kan? Lurus Khotul Istiwa tidak lurus ya kan? Jawa lurus Khotul Istiwa, sedangkan Mekah tidak lurus Khotul Istiwa. Berarti antara Jawa, antara Indonesia dan Mekah tidak lurus timur dan barat, ya kan? Masih agak ke utara sedikit kalau Mekah ya kan kiblatnya. Makanya kalau baratnya mungkin segini di lurusnya, dibengkok dikit jadi segininya. Kalau udah jadi masjid atau sudah dibengkok, jangan dibengkok lagi ya. Mama kemana dia nantinya? Di masjid lagi bengkok lagi ngadep ke timur lagi. Bengkok lagi ya. Saat di nomor 6, selesai ini kita nih. Nomor 6, ayyakuna musliman yang salat harus muslim. Gak usah diperpanjangkan. Sudah selesai? Setuju kita? Ya, setuju. Nomor 6 apa? Ayyakuna musliman. Gak usah bahas apa itu muslim, gak usah bahas ya. Gak usah bahas. Biar gak panjang. Asabi, apa yang nomor 7? Ayyakuna aqilan, harus punya akal. Kalau edan, gila, diterangin sama muslim fal majnun was-sabi. Orang yang gila edan gak ada berakalnya. As-sabi masih sobi, gak ada akal juga karena masih belum tamyiz yang dimaksud sobi ya kan? Was-sabi alladzi la yumayyiz, sabi yang belum tamyiz, artinya masih belum pintar. Apa kata-kata tamyiz? Pintar, bisa membedakan mana kanan mana kiri, bisa istijab sendiri, bisa makan sendiri, bisa membedakan antara jamrah wa dhahab, bisa membedakan antara mana berapi dan mana emasnya. Kalau dia si berapi dan emas, dia milih emas, udah tamyiz ya. Dia di tempat lagi dia si berapi dan emas, milih emas, tamyiz dah pintar, dia ngerti uang dia ya. Ya kan? Orang yang gila dan anak kecil yang sobi yang masih belum tamyiz, maka la salat alaihi, tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Buat apa? Tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Ya. Terus cepat-cepat aja deh, karena udah keterangan agak terlalu berat. Kalau mulai tadi memang agak berat keterangannya, seluruh ya. Udah nggak usah diperpanjang karena ini udah serasanya bisa saja diperpanjangnya. Min aistaku dan faratu nadiyatan min haidi wa nifasnya. Yang kedua adalah nomor 8, perempuan tersebut harus suci dan bersih dari mana? As-samin, nomor 8, antakur faratu nadiyatan, bersih min haidi wa nifas, bersih dari haid dan nifas. Kalau masih haid dan nifas atau masih belum mandi dari haid dan nifas, maka tidak sah sholatnya ya. Haram untuk sholat ya kan? Haram untuk sholat. Wajib kan dikotor sholat? Tidak wajib. Tidak wajib untuk dikotor ya kan? Apakah seandainya dia saya mampu nih, kalau seandainya menggotok di waktu haid saya kemarin 7 hari ya, mau digotok sama si perempuan itu, boleh kan? Boleh. Enggak. Mau digotok, rajin saya mau gotok sholatnya dia waktu haidnya. Ya, wajib apa tidak? Tidak wajibnya. Kalau seandainya dikerjakan dapat pahala bukan? Dosa. Enggak Kenapa? salah. Sholat tapi setelah bersih,
Ya, mau memotong sholat di waktu haid dulu gimana berarti? Sia-sia. Mana berarti? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Hukumnya haram ittifaq Ibnu Hajar wal Romli dengan sepakatnya Ibnu Hajar dan Imam Romli. Sama berarti pendapatnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli? Sama? Sama kan? Imam Ibnu Hajar katakan haram, Imam Romli katakan haram. Sama kan pendapatnya? Sama kan? Ini enggak pernah akur ini dua imam ini. Nah, kamu mengatakan sama bukan? Apanya? Bedanya di mana? Rasanya. Bedanya mana? Remur sini. Masa dosanya beda? Mudah-mudahan Ibnu Hajar lebih banyak dosanya gitu gimana? Jelasan. Beda apa sama penjelasan nih? Hukum pendapatnya Ibnu Hajar yang Romli. Beda apa? Alasannya beda. Alasannya beda. Apa bedanya? Ini nggak pernah aku loh. Kalau Imam Ibnu Hajar katakan makruh, Imam Romli mengatakan sunnah, mengatakan mubah, atau gimana? Nah, mana nih? Ini sama-sama mengatakan apa? Sama bukan? Beda. Imam Ibnu Hajar mengatakan seandainya dia kerjakan qada sholatnya haram dan sholatnya tidak sah. Paham tidak sah? Tidak sah. Imam Romli haram tapi sholatnya sia-sia dan tetap sah. Itu Imam Romli sholatnya sah karena dia udah bersih, tapi sia-sia nggak akan dapat pahala. Gimana? Ibnu Hajar seperti itu ya kan? Beda kan? Beda, nggak pernah akur ya. Hatta karangannya Imam Hajar ngarang nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Minhaj. Imam Romli mengatakan Nihayatul Muhtaj fi Syarh Minhaj. Beda, nggak pernah akur ya. Karangannya Ibnu Hajar namanya Tuhfatul Muhtaj, disaingin sama Imam Romli Nihayatul Muhtaj. Apa katanya beliau? Karangnya Ibnu Hajar mengatakan Tuhfatul Muhtaj, hadiah nih bagi siapa? Bagi seorang yang membutuhkan. Dari sarahnya kita melihat Ibnu Hajar ngasih judul lebih keren ya, Nihayatul Muhtaj ya. Ini dah kitab nih yang dikarang saya ini udah paling puncaknya kitab yang saya karang. Bagi siapa yang mencari pasti akan dapatkan hukum ini. Seakan-akan seperti itu ya. Ini lebih bagus dibandingkan karangnya Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj. Seakan-akan seperti itu. Secara tidak langsung ya kan. Bahkan dalam pemberiannya pun sama Allah Ta'ala dibedakan ya kan. Yang Ibnu Hajar diberi kekayaan, Imam Romli diberi kefakiran ya kan. Secara istri pun tidak sama ya. Istrinya Ibnu Hajar saat menyabar, istri Imam Romli keras kepala ya. Ya kan? Seperti itu. Istrinya beda, semua sudah dimiliki. Itu dah ke salah satu karomahnya para ulama. Ya. Istrinya pun berbeda ya. Istrinya Imam Romli ingin ke hamam, diboking terlebih dahulu sama istrinya Ibnu Hajar sehingga istrinya Imam Romli tidak dapatkan hamam ya. Hamam seperti dulu bukan hamam seperti ini ya. Hamam dulu ada tempat mungkin pendopo atau mungkin apa satu tempat seperti itu diboking sama istrinya Ibnu Hajar yang memang kaya raya. Hingga istrinya Imam Romli mau datang udah disewa, datang di situ disewa, datang di situ disewa, datang di situ semua disewa. Udah sama-sama istrinya Ibnu Hajar akhirnya malah marah siapa? Si istrinya Imam Romli marah-marah. Al-ulama yang dinamakan ulama sungguhan, alim sungguhan tuh seperti Ibnu Hajar, baru tuh ulama sungguhan ya. Bukan cuma seperti kamu, cuma kitab-kitab ilmu dok fatwa dok. Tuh lihat tuh hamam tuh semuanya udah diboking tuh sama istrinya Ibnu Hajar. Kamu ulama macam apa aja? Maksud cuma ilmu dok fikih, dok kitab, dok makan pun kurang-kurang gitu ya. Kan ulama seperti Ibnu Hajar, agama ada, dunia ada. Itu baru ulama itu. Di Imam Romli ya kan? Setelah diam-diam enggak takut istri itu ya. Ada istri lihat nih lanjutan ceritanya nih ya, menunjukkan kalau beliau bukan orang yang pernah dari istri ya. Bukan istri ini suami takut istri bukan ya. Ingat, ayo ikut saya ke dapur. Di dapurnya ada semua ya. Di dapurnya ada semua. Diajak ke dapurnya, dalam ke rumahnya diajak. Dia apa yang Ibnu Hajar? Memilih timba yang untuk sumurnya. Sumur beli dikerek, artinya ditarik. Sumur kreng, isi baknya semuanya emas dilempar satu. Masukkan kurang, masih kurang. Ini sedikit katanya istrinya, mana sih? Kerek emas lagi keluarnya. Kurang sih, kurang.
ya. Udah 30 katanya untuk hari ini katanya siapa? Katanya istrinya belum, katanya istrinya belum. Ya. Senang kamu, iya senang. Wah begitu baru suamiku ya. Tapi saya sekarang ada berdua permintaan untuk kamu apa? Imma kamu ambil emas ini semua dan tinggalkan rumah ini, pergi dulu katanya ya. Wa imma kamu tetap sebagai sebagai istri saya dan buang lagi emas itu semua ke dalam semua katanya. Ya, katanya ya orang, ini laki-laki jantan sungguhan ini keren gak? Ini pernah istri lah seperti ini nih ha? Iya kan? Keren ya, keren kan? Itu dari pertama ya kan? Katanya istri, wahai suamiku ya, suamiku saya ingin tetap bersama engkau ya. Betapa bodohnya kalau saya sampai meninggalkan sampai berpisah dengan engkau ya. Setelah engkau menampakkan keagungan dan keistimewaannya, engkau betapa goblok ini adalah tololnya saya ya. Enggak, saya mau tetap jadi istrinya engkau dan kamu tetap suamiku sampai kita mati ya. Tapi janganlah suamiku ya. Jangan semuanya dah ya. Ambil kita dua aja, dua tiga aja. Satunya tak lempar lagi ya. Maafin enggak ada. Satu aja yang beli saya beli satu aja. Udah lempar semua. Baru kamu jadi istri saya tetap ya. Kalau enggak ambil semua kamu pulang ke rumahnya. Katanya ada yang orang, imam ya, baik ya, suamiku ya. Jangan dah. Kalau 3 memang terlalu banyak, masa istrinya perlu banyak, emasnya enggak ya. Kalau 2 timba juga terlalu banyak, kalau 1 timba juga terlalu banyak ya. Kita ngambil sedikit aja emas, biar kita sama dengan masyarakat pada umumnya ya. Masyarakat pada umumnya kekayaannya minyak 1 juta, kita ngambil 1 juta 500 ribu juga kita dah seperti itu, ngambil kekayaan sama dengan mayoritas umum masyarakatnya. Tidak balikin semua kalau kamu mau jadi istri saya. Tetap dah fakir dah seperti ini katanya orang dilempar sama istrinya semuanya dan tetap menjadi istrinya imam ya orang ya keren kan itu imam Rom bukan imam galeng kan pernah nih apa lagi pernah siapa ada pengesepuhnya kiai saya ada di Madura ya namanya Nyai Hazim ya. Mungkin mbah dari kiai dulu setiap malamnya munajat kepada Allah memohon kepada Allah minta kaya tidak minta kaya minta anak dan keturunan yang semuanya jadi ulama dan jadi orang alim yang gadis lurus ya. Dan putranya semuanya jadi kiai jadi kiai cucunya semuanya jadi kiai semuanya keturunan jadi kiai ya. Selalu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipersembahkan untuk anak putunya, untuk keturunannya. Kalau kita mikirkan diri kita sendiri, kapan kita munajat kepada Allah minta keturunan yang soleh-soleh? Pendeknya. Terlalu meremehkan. Kapan yang berdoa minta keturunan? Nanti pas nikah. Terlambat, bukan terlambat sih, enggak ada kata-kata terlambat, tapi bagi santri itu merupakan waktu yang terlambat. Jadi kapan katanya gitu minta dari sekarang ya. Makanya selalu pesan dia itu kepada kita Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang selalu mendinginkan mata, tidak menjengkelkan hati dan mata ya kan. Yang sekiranya kalau dilihat bisa gembira nih mata biasanya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpinnya orang yang muttaqin ya. Kita bukan cuma sekedar orang yang muttaqin, orang yang takut kepada Allah, tapi pemimpinnya orang-orang yang takut kepada Allah ya. Tahu atau orang-orang muttaqin, orang yang takut semuanya kita lah pemimpinnya ya kan. Kita lah semua yang menjadi pemimpinnya ya, gitu kan. Itu doa bukan main-main ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada juga salah satu kiai di Madura. Ini salah satu kerabatnya gitu. Maka di waktu setelah doa, setelah azan dan iqamah itu merupakan waktu yang sangat mustajab ya. Antara azan dan iqamah. Di waktu doa Rabbana hab lana min azwajina, di waktu berdoa setelah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah sayyidina rabbi qdi wa ya, itu langsung didoakan, dilanjutkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pas nyampe waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina, jadikanlah saya pemimpinnya daripada orang yang muttaqin. Anak saya semuanya muttaqin, santri-santri
saya semuanya muttaqin ya. Masyarakat kita yang dulu ini semuanya muttaqin, jadikan saya pemimpinnya. Banyak kebanyakan yang muttaqin yang dibaca sebanyak 1000 kali ya. Dibaca sebanyak 1000 kali. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama sampai 1000 kali ya di setiap adzan. Nah, kan? Di setiap adzan dia mendengar adzan. Nah, itu sebaik-baiknya hadiah untuk anak kita ya kan. Sebaik-baiknya hadiah untuk keturunan kita, sebagai hadiah untuk santri kita ya kan. Nah, minta ilmu. Salah satu doanya seperti ini ya. Allahumma ja'alna. Antum hayatin dah doanya ulama-ulama, guru-guru orang-orang Jawa gimana? Orang Madura gimana? Coba gimana salah satu doanya ya? Dengerin aja antum ya. Ana mau doa ya. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa azwajana bisna wa aba'ana bisna wa ummahatina ya wa ajdadana wa jaddatina bisna wa talamidatina ya wa tullabana wa talibatina bisna wa jiranana bisna wa jami'a man yata'allaquna bina misalnya Allahumma ja'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin al-mujtahidin al-mustaqimin al-arifin al-amilin juga al-mukhlisin al-mutawakkilin al-faiqin selalu unggulnya al-faiqin juga apa lagi al-ghaniyin asy-syakirin az-zahidin as-sabirin asy-syakirin terus apa lagi al-faizin al-muflihin az-zairin ila baitikal haram wa ila qabri nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalamati wal qubur al-hufaz yang hafal semuanya li kitabikal aziz wal ulum syar'iyyah ya kan. Setelahnya tadi rencana apa? Zairin ila baitikal haram, ziarah semuanya ila baitikal haram wa ila qabri nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam bisalamati wal qubur ya kan. Al-maqbulin diterima lagi al-maqbulin ya kan. Allahumma hdina wa iyyahum li ahsanil a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasifana wa anhum sayyi'a illa la yajibana wa anhum sayyi'a illa anta. Itu doa yang sangat komplit ya kan. Itu didoa di setiap sholat di waktu malam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana keturunannya nantinya? Ya. Gimana santri-santrinya? Gimana keturunannya? Gimana istrinya nantinya? Ahli tambah Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina. Seandainya kita tidak dapat faedah kecuali doa seperti ini nih, untuk memungkinkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah, cukup pastinya kita duduk sambil berapa? Hampir sejam setengah ya. Akhirnya kita mendapatkan faedah seperti ini sangat membangkit untuk berdoa untuk keturunan kita. Udah tidak terlalu berpanjang dalam masalah doa. Kalau istihadah, sahkah saudara? Wajibkah perempuan yang keluar istihadah, darah istihadah untuk salat wajib kan? Wajib. Yang tidak wajib apabila nifas dan kalau istihadah keluar dari istihadah wajib tutupnya. Kalau keluar gimana? Pakai anti grut, anti bocor. Ya kan? Pakai biasanya kalau dulu pakai apa? Pakai kapas atau pakai kain dimasukkan ke dalam setnya. Memang tuh kajian fikih seperti itu kan. Perempuan dari keluar istihadah gimana? Ada penyakit, nggak boleh meninggalkan sholat, tetap wajib puasa, wajib sholat. Gimana? Kasih kain masukkan ya, nggak usah dibayangin seperti apa intinya. Keterangannya masukkan. Kalau sekarang ada apa? Ada kapas, ya kan?